Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, apa kabar Kak Rani? Sehat, alhamdulillah. Apa kabar Kakak Desi? Alhamdulillah, akhirnya kita bisa Alhamdulillah. live ya pagi ini dengan Kak Rani, senior saya, guru saya, mentor saya. Insya Em, Allah. Beliau adalah Widya Iswara di Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan juga aktif sebagai trainer, di mana saya belajar dari Karani bagaimana berbicara. Beliau lebih banyak bagaimana menjadi tenaga kesehatan yang mampu berbicara ya Karani ya. Dan beliau juga adalah penulis buku eh, komunikasi interpersonal ya Karani ya. Iya, for heart Mm-mm. service bagi teman-teman tenaga kesehatan. Iya. Iya, Ini juga senang karena nih kita teman-teman ya. ketemu sama Bu Dokter ya, Bu Dokter Desi Adinda luar biasa, pembelajar sejati dan beliau juga sangat concern banget ini buat sahabat-sahabat yang memiliki problem. Karena ini kemarin sempat diajak diskusi panjang sama Bu Dokter Desi ya terkait tentang merokok ya, Kakak Desi ya, Iya. bagaimana membantu orang-orang untuk bisa berhenti ngerokok gitu. Yang dibantu bukan hanya yang perokoknya, tetapi orang-orang sekitarnya yang bisa membackup mereka untuk siap berhenti merokok. Seperti Iya. itu. Oke Kakak Desi, nih kita ngapain nih hari ini? Ya, ini di hari libur, eh, ini ada teman-teman kita yang udah bergabung nih. Apa kabar semuanya? Kita pagi ini bincang-bincang aja ya Kak Rani ya. Mungkin kalau ada Oke, teman-teman yang siap. mau silakan bergabung. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Saat ini mungkin kita masih udah COVID-19 udah ulang tahun ya, udah setahun kita di dalam pandemi ini Kak Rani, di mana kita dibatasin untuk kemana-mana, tapi tentu tidak menghalangi kita untuk terus belajar ya Kak Rani. Salah satunya Iya. ya ini dengan IG Live ini kita bisa diskusi dengan saya yang di Jakarta, Kak Rani di Pekanbaru, tapi uh, salah satu hikmah kali ya dengan adanya kemajuan teknologi saat ini. Iya, betul Uh, banget. uh, Tapi hati-hati loh, Kakak Desi. uh, Kemajuan uh, teknologi sekarang itu bukan ya, hanya memberikan makna positif saja, tetapi yang uh, negatif juga nggak kalah serunya. ya, Nggak kalah serunya kalau teman-teman tidak cerdas, tidak bijak di dalam menggunakan eh, apa kecanggihan teknologi sekarang. Karena informasi itu gampang banget masuk kapan aja, di mana aja, waktunya tidak terbatas, mau pagi, siang, malam, dan seterusnya, itu 24 jam mudah ya. banget ya masuk ya Kak Desi ya. Di samping informasi positif, mungkin yang hari ini kita coba sharing kepada teman-teman, informasi negatif juga itu lebih seru. Karena apa, Kak Desi? Karena ini ada satu satu cerita ini yang Ya. mungkin bisa bisa menjadi contoh ya atau menjadi analogi dari kondisi sekarang. Orang-orang itu akan lebih berita itu akan lebih hangat kalau yang dimunculkan adalah berita negatif daripada berita positif. Nah, Ya, makanya ada pepatah Kak Desi ingat nggak sih? Rusak ah, susu sebelanga karena nilai setitik ya. Jadi satu iya, kali orang melakukan kesalahan itu akan membuat orang melupakan kebaikan-kebaikan lain yang sudah lebih banyak sebenarnya dilakukannya. Nah, contohnya kayak gini Kak Desi. Seandainya ada kondisi seorang ibu yang istilahnya baby blues itu loh Kak Desi, habis iya, ngelahirin, ya kemudian muncul baby blues, lalu anaknya dia tidak perhatikan, bahkan mungkin sampai anaknya harus terpaksa meninggal gitu, kok terpaksa meninggal ya, meninggal karena perlakuan si ibu yang tidak tidak kurang pada perhatian. tempatnya tadi. Karena baby blues. Nah,
berita ini kalau diberitakan itu akan lebih didengerin atau lebih diminatin, lebih dibaca, lebih seru dilihat oleh masyarakat daripada ribuan ibu yang sukses di dalam mengasuh anaknya, menyusui anaknya. Nah, itulah yang terjadi sekarang Kak Desi. Gimana menurut Kak Ya, Desi? Kak Desi punya cerita nggak nih sebagai seorang dokter yang bertugas di puskesmas terkait berita-berita seperti ini? benar Kak Rani. Bahkan dari Kominfo itu mengatakan ada 8.000 situs yang menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Jadi emang sangat 8.000. perlu situs yang menyebarkan artinya yang tidak jelas gitu, yang Iya, menyebarkan ya yang berita Allah, yang Kak tidak Desi jelas gitu. 8.000. 8.000 itu mah banyak banget ya. Ya ampun. Nah, gimana terus Kak Desi? Ya berarti dalam menerima informasi kita jangan sampai menerima mentah-mentah begitu aja. Berarti kita harus Mm-mm. bisa menyelisih informasi itu benar apa enggak sih, sumbernya jelas apa enggak sih. Karena mungkin masyarakat kita karena kecanggihan sekarang menganggap semua yang ada di internet itu benar, semua yang di internet itu adalah sesuatu yang apalagi wah saya dapat dari internet loh. Dari Padahal internet siapa loh, aja kan betul. bisa gitu ya Bisa. menyebarkan berita lewat internet. Apalagi masyarakat kita yang baru mengenal ya, yang baru mengenal online, yang tadinya mungkin Iya. cuman pakai handphone yang kayak gini gitu ya, yang tidak mengenal online. Karena ini masih Nokia. nyimpen kok. Nokia Oh, bukan. iya Nokia nih kan, udah lama banget. Nah, sekarang mereka pakai Android Kak Desi. Jadi Iya. semua info masuk. Akhirnya nih Kak Rani berasa banget ya kita para tenaga kesehatan itu kelimpungan banget Kak Desi. Iya, Kemarin iya. Kak Rani sebagai salah seorang yang terlibat di dalam vaksinasi ya. Kak Desi juga pasti terlibat ya karena kita sebagai orang kesehatan. Kak Rani Iya. kebetulan adalah sebagai salah seorang fasilitator untuk vaksinatornya. Jadi Iya. suka keliling tuh Kak Desi ngeliatin gitu orang-orang ngeliatin teman-teman kesehatan yang memberikan vaksin. Lalu Kak Rani iseng nanyain, nah bagaimana? Iya Kak, katanya masih banyak masyarakat kita yang tidak percaya tentang kebenaran atau apa ya, bahwasanya vaksin itu bermanfaat. Mereka masih Iya. khawatir bahwasanya vaksin itu bisa mengakibatkan itu yang apa eh, rekayasa genetik katanya gitu. Bisa. Iya. Jadi mereka nanya ke Karani, kamu udah vaksin Ran? Udah dong. Karani bilang gitu kan, kamu sekarang sehat-sehat aja, ntar deh tunggu beberapa bulan atau setahun ke depan kita lihat. Nggak tahu nih reaksi kamu seperti apa, katanya gitu. Terus, itu kamu tahu dari mana? Gitu Karani bilang. Dari internet. Bener nggak sih beritanya? Jangan-jangan hoax. Bener, ini beritanya bener banget. Segitu yakinnya dia akan kebenaran berita itu. Dan akhirnya Kak Desi, kemarin waktu Kak Rani ke puskesmas itu, tenaga puskesmas itu ngomong gini, Kak Rani, para tokoh masyarakat itu sudah banyak yang divaksinasi, ya, banyak yang sudah divaksin. Nah, hanya saja tokoh masyarakat yang dari Muslim di tempat kita ini masih sangat kurang. Nah, Kak Rani kaitkan dengan si abang yang waktu itu pergi ke masjid, ditanyain oleh penceramahnya siapa yang udah vaksin gitu kan. Hanya si abang sendiri yang nunjuk, yang lain gak ada yang nunjuk. Nah, lalu sampai akhirnya adanya statement, kemarin divaksinnya di ruangan ya Pak? Iya, di ruangan. Nah, itu tuh disembunyikan. Apa itu yang disuntikkan? Kita nggak tahu. Nah, ini gimana nih Kak Desi coba? Kalau kayak gini, Iya, itu benar 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 nggak sih benar. yang disuntikan itu apa gitu? Sebentar Kak Rani, ini ada teman-teman yang sudah bergabung ini. Oh Ada iya, ini apa ya, Rita. Ada Rosa Kim, ada Eli. Wah, ini Mama Feeling nih. Halo dok, apa kabar Eli? iya ada Ada yang melihat. Emrihas, Kayaknya ada abang Atung, abang abangnya Karani deh Atu, tuh kayaknya bukan. tuh. Ah, ah. Ya silakan ya kalau ada yang mau bertanya silakan di chat. Benar Kak Iya. Rani.
Kemarin Ah, Desi dengan teman-teman juga mengadakan vaksin khusus. Kita di hari libur datang itu untuk pelayanan vaksin. Ternyata tenaga kita yang datang lebih banyak dari yang mau datang vaksin itu sendiri. Kemungkinan sih masih ah, banyak yang belum yakin, belum percaya dengan hmm, vaksin ini ya. Nah, ini hmm, kayaknya menjadi tugas dan tanggung jawab kita ya sebagai tenaga kesehatan ya. Kalau hmm. ini kita nggak diatasin, lama-lama kita mungkin bisa capek, lelah juga nih menghadapi ke ini. Tapi bagaimana ya caranya kita bisa memberikan informasi yang benar kepada masyarakat biar mungkin karena informasi kita masih kurang ya Kak Radi. Jadi informasi luar yang nggak benar itu yang lebih banyak itu akhirnya yang diterima oleh masyarakat. Iya, Kak Desi. Nah, ini Kak Rani akhirnya, Kak, waktu Kak Rani kaitkan kembali dengan cerita Kak Rani di awal. Kenapa sih? Saya bingung jawabnya, kata si abang gitu kan. Dibilang bahwasanya kenapa sih divaksinnya di dalam, nggak di luar? Kan berarti ada yang disembunyikan tuh. Itu benar nggak sih yang disuntikan adalah vaksin yang aman? Jangan-jangan, jangan-jangan, Pak, gitu ya. Lalu sampai di rumah, Karani ngomong sama si abang, Bang, kenapa itu disuntik itu harus di dalam pada saat disuntikan? Penyuntikan itu kenapa harus di dalam ruangan? Yang pertama sesungguhnya adalah karena vaksin itu tidak aman kalau terkena matahari langsung. Jadi kalau mau disuntikan di tengah lapang gitu, nah ini kan agak susah kita untuk menjaga ke apa ya keefektifan vaksin karena terjadi peningkatan suhu. Kita tahu bahwasanya suhu vaksin itu aman di 2 sampai 8 derajat Celcius kan Kak Desi. Nah, kalau Iya. suhunya di atas 8 derajat, efektivitasnya tentu akan terganggu. Jadi kakak bilang gitu, satu. Kemudian yang kedua, kenapa disuntikannya di dalam ruangan? Karena privasi. Kadang-kadang ibu-ibu dia harus angkat lengan baju yang sebelah kiri kan kebuka auratnya. Nah, tentu mereka tidak nyaman. Bapak-bapak juga seperti itu, terkadang tidak bisa angkat harus dibuka. Nah, ini kan akan lebih privasi kalau di ruangan. Nah, memang benar Kak Desi bilang tadi, kita sebagai tenaga kesehatan itu lelah banget. Di samping kita melayani, kita juga harus mengklarifikasi hoax ya, yang itu lebih seru dibaca oleh masyarakat daripada berita yang benar ini gitu. Kayaknya lebih menarik deh. Begitu tiba-tiba ada berita tuh, ada yang divaksin langsung keleper-keleper pingsan. Nah, itu kayaknya lebih menarik dibaca daripada ada orang yang divaksin sehat-sehat walafiat gitu kayaknya itu nggak seru Iya, gitu. tapi kan juga Hmm. gini kan, Kak Rani, kalau ada berita yang aneh-aneh itu, biasanya kan langsung disebar. Satu nyebar, terus disebar di WA, di Facebook, segala macam, nyebar deh kemana-mana. Sementara counternya itu Hmm. masih sedikit, nggak bisa menyaingi kecepatan beredarnya informasi-informasi yang tidak benar itu. Iya, betul. Untuk mengcounter, untuk bisa menetralisir berita yang tidak benar, tidak sanggup ya, karena tenaga kesehatan terbatas, lalu juga mereka harus mengerjakan pelayanan, sementara Iya, yang menyebarkan berita hoax itu tadi nggak perlu nunjuk dia tenaga kesehatan atau bukan ya sih. iya, Gini Kak iya. Desi, begitu dapet ya, wah ini seru, langsung disebar lagi ke grup, sreng gitu ya. Begitu dapat, bener nggak bener langsung sreng, langsung kirim. Itu Nah kan ini aneh yang nggak baca dulu tuh. Nggak nggak baca baca kadang cuma dulu. baca judulnya aja, cengar gitu. Allah Kak Desi. Nah terus gimana nih Kak? Apa yang harus kita lakukan Kak sebagai tenaga kesehatan? Nah setidaknya kita bisa nginfoin lah ya. Banyak banget memang Iya. berita-berita hoax yang kemarin itu Karani sempat baca, ya seru aja gitu ya. Pengen tahu, kepo gitu. Seperti apa kok jadi masyarakat tidak yakin gitu dengan kebenaran vaksin. Padahal sudah disampaikan dia itu vaksin itu halal, sudah ada label dari MUI ya, sudah ada Iya. eh, apa namanya surat keputusan MUI bahwasanya vaksin itu halal dan vaksin itu baik. Semua sudah ada penjelasan, tapi kayak Kak Desi bilang tadi, informasi yang untuk mengcounter berita-berita negatif atau hoax tentang
ketidakberesan gitu ya, ketidakberesan vaksin COVID-19 ini itu tidak sekencang berita yang menyampaikan bahwasanya keburukan dari vaksin COVID-19 ini gitu. Nah itu Iya. nggak sekencang itu. Nah gimana nih Kak, apa yang mesti kita lakukan nih Kak Desi di awal ini sehingga kita nggak dengan mudah percaya aja gitu atau langsung share aja eh, berita ini padahal ini hoax gitu, hoax, hoax. Gimana Kak Desi? Ya mungkin kita juga harus informasi ke masyarakat itu ya dalam menerima berita itu jangan langsung ditelan atau apalagi sebelum ditelan malah dilihat aja langsung disebarin, dibaca dulu sampai selesai, terus mungkin secara umum ya, bukan hanya masalah vaksin. Kita ketika membaca berita itu kita baca dulu sampai selesai, terus setelah itu kita harus lihat dulu nih berita benar apa enggak sih. Kalau menurut kita benar dan bagus, kita lihat lagi ini yang bicara siapa sih gitu. Kalau misalnya yang bicara juga terpercaya, ini yang menyebarkan siapa, barulah kita lihat ini mungkin kalau bermanfaat buat kita, ini bermanfaat nggak buat orang lain. Jadi kita harus selektif membaca. Jadi kita harus cerdas kali ya dalam membaca itu. Jadi kalau emang itu jelas sumbernya, jelas bermanfaat untuk banyak orang, baru kita sebar. Kadang-kadang kan yang terjadi baru baca judulnya, terus wah ini heboh nih. Tanpa membaca sampai ke bawah itu beritanya gimana, langsung disebar lagi tanpa juga nggak jelas itu tujuan nyebar apa. Oh ini bagus gitu. Dan kalau Iya, kita, apalagi kalau yang nyebar itu kita tenaga kesehatan itu, pasti langsung diterima sama masyarakat. Jadi kita pun sebagai tenaga kesehatan dalam memberikan informasi harus ikut cerdas dan iya. milih itu mana yang mau kita sebarkan, informasi mana yang harus kita sebarkan ke banyak orang. Kan dulu cepat banget, dari satu grup aja bisa nyebar lagi ke grup lain, langsung deh kayak gitu. Itu kali Udah resikonya kita di ngalah-ngalahin ini masa juga Kak kecanggihan Desi ya. teknologi ini. Ya, Ngalah-ngalahin kerjaannya virus COVID ya. wartawan. Nggak ngalah-ngalahin. Jadi antara Oh, virus COVID yang penyebaran virus COVID iya, begitu cepat iya, sama penyebaran berita negatifnya itu udah saingan lah pokoknya ya. iya, ya. Sama-sama. Ini virus nyebar kemana-mana, beritanya juga cepat banget menyebarnya ya. Virusnya nggak berhenti Ya. nih. Kak Desi, ini Ya, sudah ada beberapa ya sahabat-sahabat kita bergabung. Oke, ya, sahabat-sahabat semua, bila ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan, silahkan ya Kak Desi ya, teman-teman bisa menulis ya, di kolom chat. Kak Desi, kemarin tuh kan Kak ya, Rani ini ya ikut ikut kelasnya guru kita, Pak Jamil Zaini. ya, Nah, di situ di akhir sesi beliau pesan banget ke kita-kita agar kita mengurangi gitu. Bahkan tidak, bukan hanya mengurangi, tidak mendengarkan berita-berita negatif itu. Karena ternyata berita negatif itu sangat berpengaruh terhadap daya tahan tubuh kita sendiri gitu. Terhadap tubuh ya, kita sangat berpengaruh. Ya, ini iya, iya. sebagai contoh ya. Satu berita negatif masuk ke telinga kita, kemudian otomatis kan diproses tuh. Kemudian Ya, dia akan mempengaruhi tubuh kita. Kecemasan kita muncul, ya ampun masa begitu sih? Muncul rasa cemas, ya, kecemasan ini mengakibatkan bisa akhirnya jadi stres ya, kecemasan itu tadi. Kemudian ini akan mempengaruhi sistem di dalam tubuh kita. Benar nggak Bu Dokter? benar, Akan benar, iya, mempengaruhi benar. yang akhirnya justru berita negatif itu masuk akan memudahkan kita terserang penyakit lain juga gitu loh Kak Desi. Nah, terus Iya, apa pesan Pak Jamil? Pesan Pak Jamil nih. Tolong ya, kalau mendapatkan berita itu cek 3B. Lakukan 3B sebelum Anda nge-share, jangan langsung share karena terima akibatnya bila yang Anda share itu adalah berita negatif dan akhirnya berakibat buruk kepada orang lain, itu Anda ikut andil di sana. Maknanya Anda ikut berdosa gitu.
dengan apa yang Iya. Anda lakukan. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka Anda lakukanlah 3B, kata Babe Jamil, Kak Apa itu? Desi, apa aja Iya, 3B. Nah, Kak Desi mau iya. tahu nggak? Teman-teman juga pasti dong ya. Apa itu, Tarani? B pertama itu adalah cek benar apa enggak itu berita. Ya, Heeh. benar apa tidak. Jadi kudu ngecek dulu. Ya, nih karena Iya. ini kemarin dapat ilmu juga ini pada saat pelatihan sebagai fasilitator fasilitator untuk tenaga vaksinator COVID. Nah, yang pertama itu yang harus dilakukan untuk mengecek kebenaran, kita bisa periksa alamat websitenya, alamat Hmm. URL-nya, seperti yang Kak Desi sampaikan tadi. Hmm. Apakah kredibel atau tidak, gitu. Jadi Iya. kalau kaleng-kaleng, nah udah deh, jangan jangan ikut nyebarin gitu ya. Periksa apakah ini websitenya itu kredibel atau tidak. Oke, kemudian apalagi yang kita lakukan untuk ngecek kebenaran? Yang kedua, Heeh. periksa halaman tentang situs websitenya yang menampilkan informasi tersebut. Halaman situsnya cek, ya. Kemudian yang ketiga, periksa apakah ada kalimat yang menyuruh pembaca untuk membagikan pesan tersebut, Heeh. ya. Adakah kalimat yang nyuruh pembaca untuk membagikan pesan tersebut lagi. Nah, berarti kita hati-hati kenapa sih kok maksa kita harus ngebagiin lagi. Nah, ini Atau itu adalah terserah kita indikasi ya, bagiin apa hoaxing. enggak ya? Ya, Kak Desi? Berarti kalau diminta itu ada sesuatu ya, diminta membagikan. Iya, diminta membagikan berarti kan ada maunya, Kak. Kenapa sih kok dia minta ngebagikan gitu? Apa sih Iya, maksudnya? Ya, ada udang di balik bakwan. Kalau memang, nah itu perlu dicurigai ya. Kalau udang di balik iya, iya. bakwan enak Kak, apalagi pakai kuah kacang gitu. Kayak kemudian yang ketiga tadi, yang keempat, cross check dari Google tema berita spesifik yang ingin dicek. Jadi cek lagi ke Google tema itu, gitu ya. Lalu cek kebenaran gambarnya di Google Image, ya. Jadi Iya. cek kebenaran gambarnya di Google Image. Nah, terkadang mereka menggunakan gambar-gambar yang yang dia ambil, nah itu dia gunakan untuk hoax. Nah, contoh kita banyak banget nih sekarang yang tertipu, mungkin aja ya, nauzubillah min zalik, foto Kak Rani di Facebook dia ambil, lalu dia pakai untuk nipu orang, pinjam uang dan lain sebagainya. Nah, Iya, ini iya, yang iya. perlu Sering banget banget dicek. ya. Ini karena ini barusan kena ini lagi nelpon dia, cek karena penasaran aja ini. Lagi pengen dilayanin aja. Nah, itu Kak Desi. Jadi B pertama itu benar nggak sih gitu ya? Udah. Iya, Kalau dia ternyata benar lah, sudah kita cek dengan 5 cara mengenali hoax tadi. Oh, ternyata benar, ini beritanya benar. Lalu kita cek yang kedua, kita gunakan kertas lakmus yang kedua. Apa itu benar? Yang kedua, baik nggak sih berita itu? iya. Benar sih benar, tapi kalau nggak baik, ya lebih bagus tidak usah disebarkan. Benar ini bahwasanya terjadi kejadian simpang mungkin atau efek samping dari vaksinasi COVID-19 Kipi ternyata ya. orangnya seperti ini dan itu benar dia lihat sendiri. Tapi baik nggak sih gitu? Jadi kalau udah benar, oke, kita cek lagi yang kedua. Baik nggak? Kalau nggak baik, nggak usah dibagikan. Hanya cukup sampai di kita aja. Oke, Iya. ternyata baik nih. Udah benar, udah baik. Yang ketiga ceknya apa lagi Kak Desi? Berguna nggak sama orang yang kita kirimin? Kayak dia benar, dia baik beritanya. Tapi kalau nggak bakal berguna buat dia, nggak usah dikirimin. Nah, jadi Stop di 3 kita aja ya. indikator ini Kak Desi yang kemarin itu Babe Iya. Jamil ingatkan. Benar, baik, dan Benar, berguna. baik, Nah, dan kalau berguna. tiga-tiganya Iya. ini udah, oke, bisa dilanjut gitu loh Kak Desi. Jadi nggak asal nyebar ya, nggak asal Iya, share ya. benar. Iya, Gitu. benar Kak Rani. Cuma itu yang masih Iya. mungkin pada sebagian besar orang kurang kurang meneliti ya tentang itu ya. Baik benarnya, baiknya, bergunanya enggak. Tapi langsung share, langsung sebar gitu. Kadang-kadang itu malah Iya. menimbulkan kehebohan dan ya benar tadi pada orang-orang tertentu malah jadi pikiran
mengganggu pikirannya, bisa mengganggu kesehatannya juga nantinya. Ini benar nggak ya gitu? Mau ini katanya begini, mau divaksin, ah enggak ah. Akhirnya nggak Iya, datang deh. Padahal kita udah siap tuh untuk melakukan vaksinasi. iya bener ya. Kak Desi kemarin Sabtu-Sabtu padahal ya udah standby. Di mana Iya, Kak Desi kemarin tuh standby-nya? di puskesmas kita. Di mana Sementara Kak? yang di puskesmas Matraman. Oh iya iya iya. Ya, Sementara 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 yang lain yang usianya masih di bawah 50, di bawah 60, kan kita belum programnya di sana itu. Tiap sebentar nanyain kita kapan divaksin, kapan divaksin. Mungkin pada orang-orang yang tertentu yang udah paham masalah kesehatan, tahu gunanya vaksin, malah saat ini iya. cari-cari gimana ya mereka ini. Jadi sering tuh yang japri, Kak, ini kita kapan ya divaksin? Sabar Bu, belum. Kita masih ke lansia. Bentar lagi kita masih ke toko agama dulu, gitu kan. Yang di bawah Iya. 60 sabar dulu ya. Akan ada waktunya nanti, gitu. Kak Desi, ini kayaknya Ya, bergabung di kita ini juga ada teman-teman dari Puskesmas loh ini Kak. Ini oh ya, ada kalau Kak Rani manggilnya itu Kak Butet ya. Nama panjangnya itu Sartimi Pane. Nah, ini juga adalah teman kita di wah. Puskesmas. Boleh dong ya Oh, berbagi banyak kakak cerita butet ini nih. Kakak bagaimana. Flo, Kak Butet juga ada nih. Banyak nih. Ada Kak Flo juga itu. Iya, Iya, penasaran mungkin ini teman-teman kalau gimana ada kita. ini? Iya, Kak Terima Sartimi kasih gimana? ya sudah bergabung dengan kita. Iya, ini ada apa Kak Butet ya Kak Sartimi Pane gimana sih pengalamannya ini terkait pemberian vaksinasi COVID? Oh ya Kak Desi, Karani Ya, itu sesuai pembicaraan kita kemarin, kayaknya nanti kita ya. akan ada series ya untuk ngobrol-ngobrol begini terkait hoax aja itu banyak Ya, banget. banyak banget hoaxnya. Iya, yang ayo kita sama-sama gimana ya untuk bisa membantu masyarakat supaya tidak larut dengan hoax itu yang Iya akhirnya benar. ini para tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit dan puskesmas itu jadinya stres atau istilah kerennya burnout ya. Iya, Stres karena ya ini lelah. tadi lah contoh ya. Kak Desi nih ya, Karani lihat Kak Mm-mm. Desi udah siap-siap dengan perangkap perangnya untuk memberikan vaksin ya. Ninggalin Iya, keluarga, udah siap-siap pakaiannya ya. Lalu peralatan standby dari pagi sampai sore menunggu masyarakat yang akan divaksin. By the way, ini way Baswe karena si masyarakat tadi terkena heeh. dampak hoax ya, akhirnya mereka nggak mau datang. Bayangkan, sementara Kak Desi juga nanti mendapat lagi evaluasi dari Dinas Kesehatan, Heeh. ya. Ayo Bu Iya, Desi, sudah berapa orang sih yang divaksin di situ? Kenapa begini, begitu, gitu. Akhirnya ini menambah, bukannya kita nggak kerja, kita udah nungguin, heeh. tapi ternyata keterbatasan kita melawan hoax, hoax itu kayaknya Mm-mm. lebih kenceng, yang memberikan kekuatan untuk membentuk persepsi masyarakat ke arah sesuai dengan yang mereka inginkan, mungkin ke arah Iya, bahwasanya udah nggak usah vaksin. Akhirnya ini yang berakibat teman-teman kita para tenaga kesehatan stres ya menghadapi iya, ini. Nanti kalau nggak divaksin, ketularan. Kita juga udah lelah loh di dalam memberikan pelayanan di rumah sakit yang terbatas juga. Ayolah divaksin gitu ya. Tapi kok kita udah iya. standby tapi nggak dateng gitu ya Kak Desi. Gimana sih Kak Desi rasanya Kak? Iya kan kita apalagi sekarang kita kan harus menjaga diri kita juga kan. Kan kita juga nggak tahu yang datang di mana, jadi harus kelengkapan APD kita harus disediain. Kita udah datang banyak, APD-nya juga banyak dipakai. Pas kita tunggu nggak datang, ya ada rasa sedih juga sih. Ini kok nggak datang gitu. Padahal kita ngarapinnya kan kita malah bukanya empat empat tim karena nih, jadi ada 4 tim yang siap itu. Berarti ada Uh, 4 kali 4 meja gitu. Jadi berarti ada 16 ya, meja gitu Kak Desi.
Masya Iya, jadi Allah. ini udah siap banget karena kita mengira kalau hari kerja kan kita juga kesulitan karena kan kita harus pelayanan juga. Jadi Iya. mungkin dari kerja karena lansia nggak ada yang Hmm. nganterin. Berharap Hmm. tuh dari Sabtu akan lebih banyak. Ternyata masih belum sesuai dengan harapan. Iya ya. Lansianya, padahal lansia ini adalah kelompok yang rentan ya Kak Desi ya. Iya. Maknanya kalau sekarang itu lansia ini adalah kelompok yang rentan, mudah kalau dia terserang virus COVID-19 ini akan lebih Lebih teruk, fatal. nah, Iya. lebih teruk kalau orang Melayu bilang lebih Terus teruk apa tuh? kalau dia teruk Terus itu ya apa itu tuh? tadi. Teruk Oh, itu fatal. ya fatal gitulah, Ah, lebih ah, ah. tersiksa gitu ya. Nah, bila dia Iya, kan terkena daya tahan tubuhnya juga udah mulai menurun kan udah kalau mulai lansia menurun. kan. Iya, ditambah Mm-mm. lagi ada beberapa penyakit mungkin yang sudah ada di tubuhnya yang membuat tingkat tingkat kekuatan tubuhnya dibanding yang enggak lansia itu tentu lebih rendah si lansia ini ya Kak Desi. Nah, Mm-mm. memang sih kalau kita lihat lagi hoax lagi nih ya, bagaimana dulu memang sebelum ini ya, sebelum sekarang sudah mulai diberikan vaksinasi COVID-19 untuk lansia ini, sebelumnya kan lansia nggak boleh ya. Awalnya Iya, dulu itu masih usia 18 sampai 59 tahun ya. Itu ya waktu kita mm-mm. ya Kak Desi ya, Ya periode pada pertama masih waktu kali. periode ke nakes tenaga Iya, kesehatan. iya, periode Mm. pertama itu kan nakes. Nah, Kak Rani Iya, masuk di situ. Kak Desi udah juga kan, udah lengkap ya, udah 2 kali Kak sudah Desi. dong, sudah dong. Oke, Masa baik. enggak Nah, kita kita dulu dong. kita di periode pertama kemarin itu usia 18 sampai 59 tahun. Tidak boleh tekanan darahnya di atas 140 Mm-mm. 140 140 Milimeter mm Hg. Hg ya. Iya. Lalu juga tidak boleh ada penyakit-penyakit penyerta lain ya. Iya, Banyak itu iya. kan ada 16 item kalau Karani tidak salah. Nah, kebijakan yang sekarang itu berubah gitu Kak. Iya, Berubah di mana Kak Desi udah mulai memberikan vaksinasi sekarang untuk para lansia. Dan untuk iya, tekanan darah itu sampai 180 milimeter Hg itu masih diperbolehkan ya, masih itu di bawah dianggap 180. di bawah Iya. 180 itu adalah aman untuk diberikan vaksinasi COVID-19. Nah, itu ternyata Kak Desi, kenapa bisa Mm-mm. seperti itu sih? Gitu ya. Tadinya nggak boleh, sekarang boleh. Kenapa sih lansia tadinya nggak boleh, sekarang boleh? Ada apa sebetulnya? Gitu. Nah, ini juga ternyata negatif di masyarakat. Nah, jadi Mm-mm. kira-kira gimana nih Kak Desi? Kenapa sih gitu ada perubahan? Yang tadinya lansia tidak boleh, tidak divaksin, sekarang lansia divaksin. Yang tadinya orang-orang yang penyintas COVID-19 tidak divaksin, tapi sekarang setelah 3 bulan itu mereka boleh divaksin. Nah, apakah ini hoax lagi? Ataukah gimana ini penerimaan masyarakat? Mungkin kita perlu kasih tahu sedikit kali Kak Desi, kisi-kisinya. Bahwasanya kenapa sih terjadi perubahan kebijakan seperti itu? Ya, pada awalnya kan diprioritaskannya buat nakes karena nakes kan yang lebih banyak berkontak langsung dengan pasien-pasien COVID. Jadi diutamakan kita dulu, jangan sampai kita dulu Iya, yang para nakes yang tumbang gitu. Cuma iya, kan karena kita butuh vaksin ini cepat di awalnya resiko untuk lansianya belum bisa dipastikan amannya, makanya lansia kan belum dulu. Tapi kan ini sambil berjalan kan kita juga mempelajari ternyata aman buat lansia dan sebelumnya dengan batas darah tinggi 140 sekarang malah 180. Dan itu ternyata iya. karena masyarakat ini gitu ya kalau nggak sakit kan nggak datang berobat ya dan nggak pernah meriksanya. Itu Iya. 2 kali desi turun itu yang rombongan itu selalu dapat yang tensinya bahkan ada 200, 190 Iya. itu akhirnya memang kita tunda ya karena Iya. beresiko dan masih banyak kita itu yang
mungkin kurang peduli ya masalah kesehatannya ya, merasa aman-aman, nggak apa-apa kok, biasanya bagus, Iya. biasanya ini, tapi nggak pernah dicek, nggak ketahuan Iya. jadinya. Tangkap lah pada saat divaksin ya Kak Desi ya. Oh iya, ya justru ditangkap langsung, langsung diedukasi bahwa pentingnya dia minum Iya. obat. Jangan sampai justru itu kan Kak Randi yang sangat berbahaya dan berisiko kalau misalnya 150 dia udah pusing pasti datang berobat. Tapi kalau Iya. 180, 200 dia masih santai kemana-mana, kan kita takut tiba-tiba dia jatuh kan untuk pasien Oh, juga. betul betul. Iya. Nah, jadi apa ternyata dengan mereka datang untuk pelayanan vaksinasi COVID-19, mereka Iya, juga kita layani untuk kesehatan mereka yang lain gitu ya Kak Desi. iya, Tertangkap juga mungkin ada problem-problem kesehatan yang lain. Nah, itu eh, teman-teman yang dari pemberi layanan akan merujukkan ya atau akan memberi penjelasan supaya mereka memeriksakan diri mereka lebih lebih lengkap. Kan gitu ya Kak Desi iya, ya. iya. Nah, jadi sebetulnya banyak banget manfaat daripada pemberian vaksinasi COVID-19 ini di samping vaksinnya sendiri, tapi juga Iya, manfaat lain untuk kesehatan dirinya juga dia bisa rasakan. Nah, karena ngelihatnya kayak gini Kak Desi, eh, iya. ada beberapa orang yang sempat Kak Rani temui, ini mungkin berbeda kondisi ya Kak Hmm, Desi yang di Jakarta, Kak Rani yang di Riau gitu ya. Mungkin ada iya, perbedaan antara pusat dengan daerah. Gitu. Nah, jadi ada yang bilang, ah kalau kita ke pelayanan A itu kita diperiksa dengan baik. Tapi kalau ke pelayanan B, ujuk-ujuk langsung disuntik gitu. Nah, ini kan keliru sebenarnya ya, keliru iya, banget. Karena semua teman-teman yang memberikan pelayanan vaksinasi COVID-19 itu, mereka sudah distandarisasi pelayanan seperti apa yang harus mereka lakukan. Nah, di mana di meja satu itu nanti para masyarakat atau orang-orang yang akan mendapatkan vaksin COVID-19 ini akan diverifikasi ya Kak Desi ya. iya, iya. Diverifikasi sesuai KTP, kemudian NIK-nya, dan itu tercatat di Kebenaran sistem datanya. Piker. Iya, Iya, tercatat di sistem Piker dan itu langsung tercatat dengan baik di sistem ya Kak Desi. Nah, iya, setelah itu mereka ke meja 2. Di meja 2 itu mereka nanti akan mendapatkan screening, ya, akan dilakukan screening kesehatan. Jadi nggak langsung diberikan vaksin, begitu datang langsung divaksin, enggak. Tapi enggak. mereka akan dicek ulang ya Kak Desi, apakah Iya, aman atau tidak layak apa untuk enggak untuk diberikan vaksin. divaksin. Nah, itu layak atau tidak untuk Iya, divaksin. Nah, kalau mereka layak, aman untuk divaksin, mereka akan menuju meja 3 ya Kak Desi. iya, Nah, di sana mereka untuk akan penyuntikan. diberikan suntikan dan rasanya nggak sakit kok karena jarumnya sangat kecil gitu ya. Naalnya kecil banget dan tidak sakit. Nah, Lebih setelah di sakit kalau meja COVID lah. Nah, itu dia. Nah, mau 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 COVID apa cuma mau disuntik dikit aja gitu ya. Nah, kemudian di meja 3 ini vaksin yang disuntikan itu langsung direkam ke sistem lagi sehingga itu tercatat dengan baik nomor registernya. Karani ini dapat vaksin dengan nomor register berapa itu tercatat di sistem. Jadi langsung tahu gitu ya vaksinnya itu vaksin Iya, yang mana. Nah, setelah itu ke meja 4, di meja 4 ini nanti orang-orang yang udah selesai divaksin tadi akan diobservasi ya, Kak. Akan iya, dilihat, akan diamati terhadap kejadian simpang apa yang terjadi. Nah, ini Kak Desi, Kak Rani mau berbagi iya, cerita sedikit tentang kejadian simpang atau efek samping 30 menit pertama itu yang karena dijumpai itu tidak ada yang signifikan dan mengkhawatirkan gitu. iya, Ya, paling hanya pegel-pegel. Ya biasalah kita divaksin mau berangkat ke Mekah sana juga rasanya pegel-pegel ya. Nah, rasanya cuma paling pegel-pegel aja, kebas sedikit, setelah itu is okay. Ada yang merasa ngantukan sebentar ya.
lalu atau ada bekas suntikan itu yang berbekas sedikit, nah hanya itu yang Karani lihat. Jadi Masih wajar ya. nggak seperti yang Iya. disampaikan di hoax itu, Kak. Kak Desi pernah nggak Iya. ngeliat di hoax? Ada Heeh, videonya orang heeh, yang heeh. divaksin, katanya dia Heeh. divaksin itu langsung pingsan, langsung dinaikkan ke ambulans, langsung dirujuk ke rumah sakit. Itu hoax Nah, itu banget yang gitu. nyebar videonya siapa? Beritanya benar apa Nah, enggak? nah, itu dia. Lakukan lagi pengecekan. Ini benar apa Heeh. enggak gitu ya. Kalaupun videonya itu benar misalnya Kak Desi, apakah itu Iya. benar untuk penyuntikan vaksin akibat penyuntikan vaksin COVID Heeh. atau dia lagi sandiwara? Niat banget Iya. gitu loh Kak, buat hoax ya. Niat Buat banget buat nakut-nakutin ya. hoax. Iya, sengaja dia buat hoax, sengaja di videoin, ntar videoin aku ya, dikasih penyuntikan vaksin, kita buat judulnya seperti itu, vaksinasi COVID-19, dan aku nanti pingsan begini begitu, itu niat banget kan untuk buat hoax. Dan itu dosanya luar biasa besar. Iya. Waktu itu kita juga di lapangan itu cukup banyak hadir, targetnya 500, ada 400-an lansia yang datang. Itu Iya. hampir nggak ada yang ada keluhan berat. Selama kita observasi nggak ada. Bahkan memang di meja 2 tugas kita akan screening dulu. Kalau maksudnya masih bagus pun kalau menurut kita kan dari hasil screeningnya itu ada yang mengkhawatirkan, itu nggak akan kita vaksin. Atau yang paling sering kita Iya. tunda itu biasanya karena tensi yang tinggi banget. Itu kan maksudnya kalau Iya. dia pingsan bukan karena vaksinnya, karena si tensinya itu. Jadi Atau bisa kali salah persepsi lagi. atau kali takut sama jarum kali kan sih. Ya, Kayak iya. Ada satu Kak nah, Desi yang tunda juga karena kelihatannya dia takut banget gitu. fobia Uh, ya. jadi kalau naik tangga nyesak, kalau jalan nyesak. Oh, tapi kalau dilihat sih sebenarnya enggak. Tapi Desi ngelihat itu dia ada rasa takutnya. Memang ada sakit jantungnya. Cuma kalau sakit jantung pun kalau terkontrol dan hasil pemeriksaan bagus, kita tetap kok vaksin. Yang tensinya 160 pun tetap kita vaksin. Cuma nanti kita minta dia untuk kontrol lagi tensinya, berobat lagi untuk tensinya itu. Tapi alhamdulillah nggak ada kok yang ada keluhan berat selama ini nggak ada. Yang kita Alhamdulillah. tanganin ya gitu ya. Iya. Kak Desi, eh, Ya. sebelum lupa nih kita kan ngobrol-ngobrol berdua gini di IG Live. Ini adalah dalam kita sebagai member ya di tempat Trainers Guide. Yang kita Ya. tahu bahwasanya tempat Trainers Guide itu sekarang lagi eh, cetar membahana ya di seluruh media sosial yang ada dengan ada berapa trainer Kak sekarang yang akan turun? Ada 80-an ya? sekitar 80-an. 80-an trainer Ya, untuk 80-an memberikan 1000 trainer solusi. memberikan 1000 solusi bagi masyarakat Indonesia. Ya. Nah, kita ini tergabung di dalam kelompok atau squad-nya para tenaga kesehatan yang juga akan ikut menawarkan masuk di dalam 1000 solusi itu. Ya, Kak Disi ya, Yang untuk untuk bidang kesehatan ya, Kak Rani? iya, jadi kita yang para tenaga kesehatan yang terkumpul di TTG atau tempat trainers guide ini akan memberikan solusi kepada sahabat-sahabat, kepada masyarakat Indonesia yang tentunya nanti solusi ini kami angkat dari permasalahan yang ada ya Kak Desi. Ya. Ya, nah jadi rencananya Kak Rani sama Kak Desi ini teman-teman kita akan memberikan membuat jadwal IG series ya, IG live series. Mungkin nanti dengan topik-topik yang berbeda yang kami nanti akan ngobrol-ngobrol terkait hal topik yang akan kami angkat dan kami juga berharap teman-teman yang hadir hari ini bisa nanti membagikan lagi kepada orang lain di sekitar supaya semakin banyak yang bisa meredam hoax ya terkait dengan hoax sekarang yang beredar sehingga bisa bareng-bareng kita menuntaskan problem di pandemi COVID-19 ini. Jadi antara politik ya, antara politik dengan kenyataan yang ada itu tolong
bisa kita pisahkan ya Kak Desi. Karena Iya, untuk vaksin itu dengan politik itu adalah dua dua tempat yang berbeda. Ya kan Kak Desi ya? iya, Kak Desi boleh iya. dong berbagi lagi nih terkait vaksin. Itu sedikit ya, karena ini ngingetin nanti teman-teman. Jadi mohon nanti kalau ada kita ngebagiin lagi untuk IG live kami berdua. Nah, terkait hoax yang tentunya temanya berbeda, mohon diajak siapa aja untuk bisa bincang-bincang di sini ya Kak Desi ya. Iya. Atau mungkin ada yang pengen kita ngobrol tentang apa juga boleh kali Kak Rani ya. Iya, Pengen kita boleh bahas request tentang ya. apa gitu. Iya. Iya. Eh, Oke. Kak Desi, di sini udah banyak Iya, banget ini sahabat-sahabat kita. Oke, boleh iya, dong teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin diklarifikasi terkait bincang-bincang kami tadi, ini adalah tentang hoax yang iya, beredar saat ini yang berkaitan dengan vaksinasi COVID-19 ya Kak Desi ya. Oke, iya. sambil menunggu komentar teman-teman, Kak Desi, apalagi nih sebagai orang yang berada di lini terdepan di dalam memberikan vaksinasi COVID-19 ini, apa sih yang cerita-cerita menarik yang bisa dibagi lagi di sini, Kak? Silakan, Kak. Eh, yang saat ini yang paling banyak itu yang nanya langsung Japri itu adalah yang pengen vaksin tapi Mhm. belum waktunya gitu kan karena kita emang bertahap ya. Ya. Nakes dulu terus layanan publik bukan nakes terus lansia terus sekarang tokoh Mhm. agama. Nah pasti setelah ini akan buat semuanya gitu. Ya. Mungkin teman-teman yang mengerti dan paham manfaatnya vaksin, tolong dibantu untuk memberikan informasi tentang manfaatnya vaksin gitu, atau yang sudah vaksin mau mau testimoni keuntungannya vaksin gitu, atau nggak apa-apa kok, nggak sakit, nggak pingsan, nggak apa, jadi mengurangi kecemasan, ketakutan yang mau divaksin. Ini tuh Kak Rani. Jadi membantu kita memberikan informasi biar kita siap untuk di pelayanannya aja sih harusnya nanti ya Kak Rani ya. Iya, nah inilah dia Kak Desi mungkin satu tantangan lagi, satu challenge buat para tenaga kesehatan yang mudah-mudahan ini tidak menambah tingkat kecemasan yang berakhir pada burnout itu ya. Iya, Apa itu? Teman-teman kita di tenaga kesehatan ini di samping memberikan pelayanan ya, kita lagi jor-joran untuk melayani agar masyarakat Indonesia itu targetnya 70% dari masyarakat Indonesia itu kan akan divaksinasi. Nah, untuk mengejar 70% ini bukan hal mudah ya. Di dalam memberikan edukasinya aja ini udah effortnya luar biasa agar mereka mau divaksin. Nah, yang mau diedukasi, kemudian mereka mau divaksin, kita juga punya effort yang besar di dalam memberikan pelayanan karena keterbatasan tenaga kita, juga keterbatasan jumlah vaksin juga yang nggak gampang juga iya, ya. Cuman kita bahagia banget juga Indonesia ini Kak Desi karena kita sudah lebih awal ya ngetek vaksinnya dan kita alhamdulillah itu dapat ya vaksin untuk sesuai target yang diharapkan untuk penduduk Indonesia secara free ya Kak Desi. Nah, iya, ini ini dua hal yang menjadi beban para tenaga kesehatan ini, kita berharap ini masyarakat mau ngebantuin, masyarakat yang care, masyarakat yang seperti Kak Desi sampaikan tadi, yang memiliki eh, pengetahuan, yang paham, yang bisa jadi testimoni untuk bisa membantu menetralisir hoax yang beredar itu. Ya, memang iya, sih awal-awal dulu jor-joran banget itu hoax ya. Tapi sekarang persepsi masyarakat terkait bahaya kalau divaksin itu masih jelek banget. Dan ini memang menjadi tugas kita dan kami sebagai tenaga kesehatan ini minta nih kepada sahabat-sahabat lain untuk bisa mengedukasi minimal keluarganya ya untuk iya. mau divaksin. Ya, gimana Kak Desi? Vaksin itu aman kan Kak Desi ya? Tak ada masalah gitu ya?
sebelum kita mulai vaksin kan pasti udah dicek dulu kebenaran dan keamanannya Nah, oleh itu dia. BPOM, kehalalannya oleh Mm-mm. MUI. Kan Iya, tidak ujuk-ujuk langsung kita vaksin-vaksin nih. Karena nih ini ada yang nanya nih. Wah, ini iya. kayaknya keponakan Kak Rani kali. Ente mau nanya balita umur 1 tahun 6 bulan dan sudah pernah terkonfirmasi COVID, apa perlu divaksin? Ah, ini yang peduli nih. 1 tahun udah mau divaksin nih. Iya. Kan aduh, Saking Bu semangatnya nih. Dokter. Iya, iya. Coba Bu Dokter gimana? Kalau yang sebenarnya kita untuk yang sudah kena COVID tetap divaksin, cuma nggak langsung. Awalnya karena mungkin kita masih fokus ke yang ketika yang nakes juga yang setelah COVID tidak divaksin ya, tapi ternyata kan Mm-mm. setelah COVID nggak menjamin dia juga aman. Tetap divaksin, cuma vaksin untuk yang sudah COVID baru diberikan setelah dia sembuh 3 bulan dari COVID-nya. Jadi tetap Tapi divaksin kalau yang usianya COVID. setahun Tapi ini loh. ini belum. Iya ini belum, ini masih balita ini. Semangat banget ibunya. Ibunya dulu nih, ibunya udah divaksin apa belum nih? Iya, ini memang keponakan Karani nih, Kak Desi. Nah, memang mereka kemarin satu keluarga sempat terkena apa ya penyintas COVID ya. Nah, jadi tapi sudah lebih dari 3 bulan. Nah, awalnya kan kemarin tidak boleh, tidak diberikan vaksin. Nah, untuk kebijakan yang sekarang itu yang penyintas COVID setelah 3 bulan dinyatakan negatif dari virus COVID-19 itu divaksin ya. Jadi Iya, iya. diberikan vaksin kepada mereka. Hanya untuk yang balita itu belum ya Kak Desi, Belum, belum, belum belum. Iya. belum selesai uji klinisnya ya, belum Iya. selesai, jadi belum belum ada kebijakan untuk diberikan vaksin. Jadi sekarang masih untuk usia di atas 18 tahun ya, Kak? Iya. Ya. Tapi Mm. yang secara masalnya masih lansia dulu yang utamakan ini. Tanya Kak Rani, setelah divaksin dan teman lakukan rapid test antibodi yang ada reaktif dan ada yang non reaktif. Oh, Gimana menurut setelah divaksin ya? Mm-mm. dan teman-teman lakukan rapid test antibodi yang ada yang reaktif dan ada yang non reaktif. Kalau antibodi kan yang terbentuk setelah adanya apa itu kan reaksi dari tubuh. Kalau Iya. antibodinya IgM-nya itu untuk bukan sorry, yang IgG-nya emang itu kan daya kebalnya. Nggak masalah sih kalau dia positif tuh, tapi kecuali kalau yang IgM yang menandakan dia reaktifnya. Ini Umpamanya virusnya lagi ada yang reaktif. reaktif, ada yang reaktif dan ada non reaktif. Mungkin gini sih, udah selesai divaksin gitu ya, kepo Ya. aja kali ini si Oh, mau Kabutet mastiin ini ya antibodinya ya? mastiin. Nah, jadi ada yang reaktif, Oh, ada non reaktif gitu. Ini kan kita lihat nih efektivitasnya kan 1 sampai setelah 14 hari ya. Setelah 14 iya, hari. Nah, ini jadi reaksinya bisa beda-beda ya Kak Desi ya iya, iya. di 14 hari pertama itu, nah setelah 14 hari nanti disuntikan lagi yang kedua, nah setelah itu mungkin baru dilihat reaksinya akan maksimal untuk membentuk antibodi di tubuh, seperti itu. Jadi kalau masih sebelum 14 hari kan belum bisa disuntikan yang kedua. Nah setelah 14 Iya. hari baru suntikan yang kedua, nah setelah itu nanti baru akan dilihat lagi seperti apa antibodinya. Oh Iya, iya, ini mau kan tes berusaha antibody. ngebuktiin Rajin gitu. ya. Iya, jadi ngebuktiinnya Ted nanti aja Ted. Udah ini Ted, udah setelah selesai vaksinasi yang kedua. Nah, setelah itu mungkin berapa bulan setelah itu baru coba dicek terbentuk antibodinya. Jangan begitu udah selesai disuntikan langsung gitu ya, karena dia ada proses. Nah, sekarang ada yang terbaru loh Kak Desi, 28 hari baru Iya, disuntikan untuk vaksinasi yang kedua ya. Nah, iya. maknanya apa? Maknanya vaksinasi COVID-19 ini itu pemantauannya luar biasa. Jadi don't worry, be happy. Tetaplah lakukan, tetap divaksin karena kita benar-benar dipantau, ya, benar-benar diamati terus sehingga
kalau ada hal yang tidak aman itu selalu di dalam pengamatan, ya bukan sembarangan aja diberikan penyuntikan itu, gitu. Oke, Ted. Terima kasih. Kak Desi, kita sampai jam berapa ya? Kayaknya kita udah mau habis nih, Udah nggak tinggal terasa satu karena menit, ini udah takutnya satu nanti jam. habis. Iya, takutnya ketarik nih sama Thanos ya, sama Thanos. Satu satu lagi mungkin Terus, yang harus diingat, mm-mm. kalau kita udah divaksin bukan berarti kita udah bebas 100%. Jadi Yes, kita tetap melakukan protokol kesehatan ya. pencegahan protokol kesehatan, tetap memakai masker, tetap mencuci tangan dan menjaga jaraknya. Karena emang aktivitasnya bukan 100%, tapi akan kalau misalnya pun kita terdampak akan mengurangi gejalanya gitu. Jadi bukan berarti kita habis vaksin bebas kemana-mana Ah, juga. iya, tetap protokol kesehatan 3M ya. Iya. Teman Mm. Karani ada loh Dan Kak kita Desi. tuntut tenaga kesehatan tetap pakai ini ya, tetap Iya, harus waspada ya dengan pasien benar. kita. Teman Karani itu di kantor di Dinas Kesehatan ada 6 orang itu yang sudah divaksin lengkap, ya tapi Mm-mm. tertular gitu, ya tertular. Iya. Maknanya apa? Berarti kan harus menjaga karena kemungkinan tertular itu pasti ada. Tapi kenapa kita divaksin Kak? Kalau bakal tertular juga, apa bedanya nih? Kalau tertular orang yang sudah divaksin sama tertularnya orang yang belum divaksin, Kak Desi? Ya kalau udah divaksin kan ke efektivitasnya juga bukan 100% ya, 65 ya. Artinya Ya. kalaupun dia kena, insya Allah nggak akan seberat orang yang tidak divaksin. Itu sih Nah, sebenarnya itu dia. manfaat vaksinasi Hmm. secara umum, Iya, ya betul, kan? betul. Dan Iya. proteksinya tetap ada. Kalau mungkin nggak divaksin, apabila dia kena akan lebih berat daripada yang nggak divaksin. Iya. Oke, Kak Desi luar biasa bincang-bincang kita hari ini. Nanti kita mau bincang-bincang. Ini loh Kak Desi, ada yang ngomong-ngomong, ih keluarga aku di COVID kan gitu ya, meninggal itu di Ya, ya. COVID kan. Itu seru banget juga tuh ceritanya ya, di COVID Kalau ke kan, rumah di sakit di COVID. COVID kan ya. Iya, kalau ke rumah sakit di COVID kan. Terus ada Ya, lagi sekarang kita bakal ada tenaga stressing ya Kak Desi yang nanti akan iya, turun ke masyarakat untuk mencari tahu siapa kontak erat yang pernah terjadi dengan si penyintas COVID ya atau yang tertular COVID. Nah, iya. isunya Kak Desi itu kalau dia mendapatkan pasien COVID dia dikasih duit gitu. Jadi semakin banyak orang yang dia bilang COVID itu dia akan Makin dapat duit banyak makin uangnya. banyak uangnya. Nah, ini sedih banget ya. Dia udah kerja, capek muter-muter nyari kontak erat orang yang stressingnya, tapi dia malah dituduh semakin banyak orang yang dia dapat kontak erat itu akan semakin banyak uangnya. Kayaknya ini kita Kayaknya ini perlu bincang-bincang lagi waktu deh. lagi nih Kak Rani, nggak bisa sekarang nih Ya, waktu kita. oke Bisa Kak kita Desi. jadwalin lagi nih. Iya, kalau Banyak yang gitu harus nanti. kita diskusikan nih. Ya, Iya, benar. Kalau gitu nanti teman-teman boleh dong ya ngajakin temannya sebanyak mungkin supaya kita sama-sama berpahala. Jadi kita luruskan info-info yang keliru di luaran sana di ruangan ini ya Kak Desi ya. iya. Oke Kak Oke, Desi, kayaknya ini waktu udah kita jam udah habis 7. Kak Rani. Iya, Mungkin untuk pagi ini kita cukupkan bincang-bincang kita. Dan mm-mm. mudah-mudahan kita akan lanjutkan dengan series berikutnya ya Kak Rani ya. Amin. Terima Insya kasih Allah segera. banyak Kak Rani. Iya, ya, Teman-teman yang sama-sama ikut Kak Desi. bergabung, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan diskusi ini di lain kesempatan. Terima kasih atas waktunya. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Waalaikumsalam. Rani. Ya, sama-sama sih. Sampai jumpa lagi. Teman-teman tetap stay ya, tetap jangan terlewatkan nanti info-info dari kami. Jadi nanti kita bisa bincang-bincang lagi di sini ya Kak Desi. Tunggu Ya, tetap tanggal. ikutin IG-nya. Ah, Oke. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.